Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatku. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu di sini, bisa belajar. Beberapa kali kesempatan Wahyu tidak bisa menemani pembelajaran kalian. Alhamdulillah hari ini Pak Wahyu bisa menemani kalian di pertemuan bab terakhir semester ini. Ya, alhamdulillah Wahyu sangat senang dan sangat semangat supaya kalian nanti di bab terakhir ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pada bab terakhir ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya, pada saat Zoom kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ingat ya, ada 3 poin penting yang perlu kalian perhatikan. Pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan berarti lawannya dari persamaan kemarin. Ketika kemarin pada pekan lalu kita belajar tentang persamaan linier satu variabel. Persamaan berarti menggunakan tanda sama dengan. Nah, untuk periode ini, pekan ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan. Kalau persamaan dengan sama dengan, pertidaksamaan dengan menggunakan tanda lebih besar atau kurang dari. Oke? Nah, pertidaksamaan linier masih sama ya. Linier itu artinya dia adalah suatu garis lurus. Berarti nanti variabelnya itu akan berpangkat 1. Jadi kalian tidak akan menemukan X pangkat 2, Y pangkat 2, atau Z pangkat 3, A pangkat 6 gitu ya. Jadi pasti hanya ada X pangkat 1. Nah, satu variabel berarti nanti hanya ada satu variabel di setiap soalnya. Ini pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, gimana lengkapnya? Semangat tetap dalam belajar. Perhatikan baik-baik pembelajaran hari ini. Oke, baiklah, pertidaksamaan linier satu variabel ya. Pertidaksamaan linier satu variabel ya, secara pengertian singkatnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya itu adalah dia kalimat terbuka dengan satu variabel. Ya, variabel itu peubah ya. Dulu sudah pernah kalian pelajari ketika di bentuk aljabar. Di kalimat terbuka dengan satu variabel atau peubah yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Ya, jadi pengertiannya pertidaksamaan linier satu variabel itu kalimat terbuka dengan satu variabel atau peubah yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Contohnya nih, 2Y plus 1 lebih dari sama dengan 3. 10 min 2A kurang dari 6. Penyelesaiannya. Nah, yang kedua, sekarang kita belajar penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di dalam pertidaksamaan linier satu variabel ada sifat-sifat ketidaksamaannya. Jadi tanda ketidaksamaan atau tidak ke tanda ketidaksamaan ini ya tadi ya, karena kita belajar pertidaksamaan itu tidak berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang pertama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya nanti ini variabelnya ini kalau dikalikannya dengan dia yang positif, berarti tanda ini berubah. Berubah gimana? Berubah arah ya. Misalnya ini dia lebih besar sama dengan ya. Kalau berubah itu bisa jadi lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil ya. Kalau berubah berarti berubah lebih besar. Itu ya, maksudnya berubah itu gitu. Berbalik gitu ya, berbalik arah. Nah, tanda ketidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan positif. Jadi jika ditambah dengan 1 seperti ini atau dikurangi ya dengan 1 misalnya ya gitu, tidak merubah juga. Jadi kalau penjumlahan pengurangan dia tidak merubah tanda ketidaksamaannya ini. Jadi ya, tadi tanda ketidaksamaannya ini tidak berubah arah. Nah, bagaimana ketika berubah? Nah, ini ya, tanda ketidaksamaan akan berubah. Perhatikan di sini, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya contoh kedua ini, perhatikan. Nah, ini kalau yang atas variabelnya ini kan 2Y-nya kan positif. Sedangkan A-nya ini ya
koefisien dari A gitu ya, ini variabelnya A, min 2 dan koefisiennya A. Nah, itu dia duanya itu bernilai negatif. Nah, sehingga ini nanti merubah ya tanda ketidaksamaannya atau tanda ketidaksamaannya berubah. Oke, seperti apa? Perhatikan ini. Contoh lain, misalnya di sini saya punya 2x min 7 lebih besar daripada 1. Ya, ini kira-kira berubah tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini masuk yang tengah. Ya, ini kan ada sifat-sifatnya ada 3 nih, yang tengah nih. Kenapa? Ini 7-nya itu min ini punyanya 7. Jadi tanda ketidaksamaan tidak akan berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan positif yang sama. Jadi kalau ditambah atau dikurang selain variabel ini kan, kalau ini tadi ditambah 1, ini dikurang 7, jadi tidak akan merubah tandanya. Gimana caranya? Ya tinggal di geser-geser aja. Ya, min 7 ketika dipindah jadi plus 7. 1 tuan rumah tetap, 1 ditambah 7 jadi 8. Nah, 2x, 2 dikali x, 2-nya pindah jadi pembagian. Lihat, 8 tetap, 2-nya jadi pembagian, 8 bagi 2, x-nya lebih dari 4, sehingga tandanya tidak berubah. Jadi pahami? Gitu ya. Jadi x-nya lebih dari 4. 4-nya ikut enggak? 4-nya tidak ikut. Yang ikut adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau penyelesaiannya seperti ini. Nah, kalau penyelesaiannya seperti ini bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kalau ada 10 min 2A kurang dari 6, nah itu gimana? Itu yang pertama dipindah adalah 10-nya, gitu ya. Jadi min 2A-nya tetap kurang dari 6 tuan rumahnya, 10-nya. Perhatikan 10-nya di sini itu bernilai positif ya. Negatifnya itu punyanya min 2. Jadi negatifnya itu punyanya 2. Jadi 10-nya itu positif. Positif pindah ruas jadi min 10. Itu ya. Mas ingat ya. Yang tadi misalnya, tadi min 7 pindah jadi plus 7. Jadi penjumlahan dipindah jadi pengurangan seperti itu. Nah, selanjutnya ini jadi min 2A kurang dari 6 min 10 berapa? Min 4. Nah, di sini perhatikan. Nah, itu ya, ini min 2A kurang dari 4. Sehingga kalau min 2-nya dipindah itu kan harusnya A kurang dari min 4 dibagi min 2. Ya kan? Kenapa? Karena min 2 dengan A-nya ini adalah perkalian. Jadi ya, min 2 dengan A-nya ini perkalian, pindah jadi pembagian. Bisa ditulis per gini, mau ditulis pembagian gini juga boleh. Tapi di sini masuk ke ini ya, yang ketiga dari tanda ketidaksamaan akan berubah. Kenapa? Karena yang dikalikan dengan A ya, dikalikan atau dibagi gitu ya. Yang kiri kan ini kan ya, min 2A itu dikali min 2 dikali A, pindah jadi pembagian. Nah, maka dari itu merubah tandanya ini. Jadi dari kurang dari berubah jadi lebih dari. Nah, tapi minnya tetap ikut ya. Jadi ini tidak pengaruh tanda plus min. Kalau perkalian tuh kayak yang tadi 2x, 2-nya positif dipindah tetap jadi positif. Kenapa? Karena 2x itu perkalian pindah jadi pembagian sudah. Jadi kalau perkalian sudah jadi pembagian sudah, jangan kok positif terus jadi negatif. Kalau ini negatif diganti positif jangan. Kalau perkalian pindah jadi pembagian sudah. Kalau pengurangan jadi penjumlahan. Jadi sekali tok aja. Kalau 2x itu 2 dikali x pindah jadi pembagian sudah. Gitu ya. Ini gitu. Min 2 A, min 2-nya dikali A pindah jadi pembagian. Udah, jadi kalau di sini min, sininya tetap min. Karena dari perkalian berubah jadi pembagian. Ya, sehingga ini tadi karena dikalikan min dari kurang dari berubah jadi lebih dari, sehingga A lebih dari min 4 bagi min 2, min bagi min jadinya plus ya. Nah, jadinya untuk jawaban yang ini tadi A nya lebih dari 2. Berarti berapa?
Kalau A-nya lebih dari 2, berarti bisa kita simpulkan bahwa A-nya lebih dari 2, berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, bisa ya, gampang ya. Jadi kalau dia akan berubah nih ya, dia akan berubah jika kedua dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi kalau ditambah atau dikurangi dia tidak berubah. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini ada yang belum hapus ya. Maaf. Nah, selanjutnya membentuk dan menyesuaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan PTLSV ya. PT itu maksudnya pertidaksamaan, L-nya linear, S-nya 1, V-nya variabel. Jadi kita akan masuk ke soal cerita dari PTLSV. Contohnya nih, suatu persegi panjang diketahui panjangnya 10, lebarnya X-3 ya, panjangnya tahu, lebarnya ini X-3. Jika luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi, ya ini persegi maksudnya ya, ini ya, perhatikannya kurang di atas ini ya. Luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi, tulislah pertidaksamaan tentang hal itu, kemudian selesaikan pertidaksamaan tersebut. Ya, perhatikan di sini, luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Kalau luasnya 50 cm persegi, 60 cm persegi, 100 cm persegi, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena luasnya tidak lebih. Yang namanya tidak lebih itu tidak boleh melebihi. Berarti bolehnya itu ya 30, 39, 39,5, 38 ya gitu ya, 10, 5, 2 cm persegi itu bisa. Ya itu namanya tidak lebih. Ya toh, kalau misalnya luasnya 2 cm persegi, 1 cm persegi itu malah boleh. Kenapa? Karena di sini tidak melebihi. Kalau terlebih dari itu berarti dia enggak boleh ya. Jadi tidak lebih dari 40. Sehingga kita pertama tentukan dulu tandanya ini. Tandanya luasnya itu kurang dari sama dengan 40. Nah ini yang paling penting di sini. Kalian kalau salah menentukan ini, tanda ini, kalian ke bawah kan salah. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, betul? Nah, panjangnya 10 cm, lebarnya X-3. Ya udah tinggal dimasukkan aja. Panjangnya 10, panjang kali lebar, berarti 10 dikalikan X-3. Ya, kurang dari sama dengan 40 cm. Tadi satuannya kita buang semua ya, biar gampang hitungnya. Nah, kalau ada seperti ini, gimana? 10-nya kita kalikan dengan X ini, 10-nya kita kalikan dengan min 3. Gitu ya, makanya akan menjadi 10X min 30. Ya, min 30, hati-hati. Kenapa? Karena kan dikalikan sama yang belakang juga. 10 kalikan X, 10 kalikan min 3, min 30. Nah, kalau ada seperti ini, merubah tanda tidak? Tidak, karena min-nya itu pengurangan, bukan dikalikan sama X. Di min 30 ketika dipindah jadi plus. Jadi X-nya ini perubahan tandanya ini tergantung koefisiennya dari X. Gitu ya, jadi ini pengurangan, dikurangi 30 bila jadi penjumlahan. 40-nya tetap tuan rumah selalu ditulis pertama, min 30 diberi 30, sehingga 10x ya, 10x kurang dari ya ini 40 tambah 30 70. Nah, 10-nya dikalikan x dipindah jadi pembagian. Gitu ya, jangan dikasih min karena perkalian cukup dipindah jadi pembagian sehingga x-nya ketemu 7. Nah, itulah hasil pertidaksamaan dari soal tersebut. Nah, gampang ya untuk menentukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Gimana? Mudah kan? Apabila ada yang mau ditanyakan, apabila ada yang mau disampaikan, atau ada yang masih belum bingung, silahkan ketik di komentar di bawah ini. Terima kasih anak-anak, semoga kita bisa segera bertemu langsung ya, bertatap muka langsung di kelas. Pak juga sudah sangat rindu bertemu dengan kalian. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.